Di sini, saya akan membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yuk, mari kita pelajari bersama. Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, apa sih itu hadis mutawatir? Secara etimologi, kata mutawatir merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti berturut-turut. Sedangkan secara terminologi, mutawatir adalah kabar tentang sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera yang diriwayatkan oleh orang banyak yang jumlahnya tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam melakukan dusta yang diriwayatkan mereka dari orang banyak seperti mereka dari awal sanad sampai akhir sanad. Jadi, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah hadis mutawatir merupakan hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk berdusta terhadap hadis yang mereka riwayatkan. Adapun syarat-syarat atau kriteria hadis mutawatir antara lain: 1. Perawi hadis terdiri atas jumlah yang banyak. 2. Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. 3. Mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta. 4. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir maknawi dan mutawatir lafzi. Adapun mutawatir maknawi merupakan hadis yang diriwayatkan dari berbagai sumber dengan lafaz berbeda, namun semua perawi sepakat menggunakan satu makna. Contoh dari hadis ini adalah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Telah diriwayatkan lebih dari 100 hadis mengenai hadis ini, namun dengan lafaz yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, mutawatir lafzi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak dan para perawi tidak berbeda pendapat mengenai lafaznya. Adapun contohnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammadan falyatabawu maq'adahu minan nar. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. Selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan hadis ahad. Apa sih itu hadis ahad? Secara etimologi, ahad berarti satu. Sedangkan secara terminologi, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan hadis ahad. Apa sih itu hadis ahad? Secara etimologi, ahad berarti satu. Sedangkan secara terminologi, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Jadi, kesimpulannya adalah hadis ahad merupakan hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir. Hadis ahad ini terbagi menjadi tiga, yaitu antara lain hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya, namun boleh lebih dari 2 orang dengan syarat pada salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad. Pembahasan yang selanjutnya adalah skema sanad hadis.
Sanad merupakan silsilah atau urutan orang yang meriwayatkan hadis. Di sini saya mencontohkan sanad hadis, yaitu antara lain Rasulullah SAW, Abi Rafi, Abdullah bin Abi Rafi, Asim bin Abdullah, Sufyan bin Sa'id, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Bashar, yang terakhir At-Tirmizi. Itu adalah contoh dari sanad hadis.